Ayo ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji kitab tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ayat ke-44. Kita kemarin mulai dari ayat ke-42, 43 sampai 44 ya. Nah, dari beberapa ayat tersebut, kita baca dulu. Jadi Allah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya dosa itu hanyalah berlaku bagi orang yang berbuat zalim kepada manusia dan bersikap melampaui batas di muka bumi tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang pedih. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk perkara yang ditekankan, yang dianjurkan. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun pelindung baginya setelahnya. Wa tara zalimina lamma ra'ul 'adzaba yaqulun hal ila maraddim min sabil. Dan engkau menyaksikan orang-orang zalim tatkala mereka menyaksikan siksa, mereka berkata, apakah bisa dikembalikan atau adakah jalan untuk kembali ke dunia? Nah itu yang ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maknanya jelas pada ayat ke-42 Allah menyatakan bahwasanya setelah pada ayat sebelumnya Allah menyatakan orang yang membela diri setelah dizalimi mereka tidak berdosa, ya kan? Pada ayat ke-41 kan gitu. Ketika seorang dizalimi lalu bela diri membalas, ini tidak dosa. Terus dosanya siapa yang dianggap berbuat dosa? Allah sebutkan pada ayat 42, sesungguhnya dosa itu hanyalah berlaku bagi orang yang berbuat zalim dan bersikap melampaui batas tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi yang dosa itu orang yang melakukan kezaliman pertama kali. Adapun orang yang membalas kezaliman tidak dianggap dosa selama tidak melampaui batas ya. Adapun melampaui batas itu tidak udah masuk dalam dosa, bukan cuman diperbolehkan tapi sudah melewati batas. Dan termasuk juga yang dosa yaitu orang yang melampaui batas di muka bumi tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, di sini bersikap melampaui batas, Imam Al-Mahalli menafsirkan yaitu melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat dia mendapat dosa, ya betul tidak? Nah, cuman pertanyaannya apakah pasti dapat hukuman? Nah, kalau akidah Ahlussunnah belum tentu. Ya artinya gini, kalau seorang melakukan maksiat lalu mati dalam keadaan belum bertobat, menurut keyakinan Ahlussunnah belum tentu dia disiksa. Bisa jadi dia dimaafkan oleh Allah sehingga tidak disiksa sama sekali, dan bisa jadi dia disiksa tapi tidak selama-lamanya di neraka, suatu saat akan keluar dari neraka lalu masuk surga. Ini keyakinan Ahlussunnah ya. Beda dengan Khawarij. Khawarij menyatakan orang yang mati dalam keadaan sudah melakukan maksiat dan belum bertobat, dia disiksa, pasti disiksa di neraka kekal selama-lamanya. Nah, begitu juga Mu'tazilah. Nah, ini berbeda ya dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah membawakan ayat-ayat seperti ini dalam bentuk ancaman. Sedangkan ancaman bisa jadi diwujudkan, bisa jadi tidak. Ini karena Ahlussunnah. Beda halnya dengan janji. Allah tidak mungkin berjanji lalu tidak menepati, nggak mungkin. Tapi kalau ancaman, kadang Allah mengancam, Allah menepati. Kadang Allah mengancam, Allah tidak menepati karena ada hikmahnya.
Dan termasuk sifat yang terpuji yaitu orang yang tidak selalu menepati ancamannya. Itu termasuk perbuatan apa? Sayang. Ya tidak? Karena kalau misalnya orang tua nih, anaknya nakal diancam, setiap kali diancam diwujudkan, ini berarti orang tuanya tidak punya rasa apa? Sayang. Tapi kalau kadang diancam, lalu ditepati ancamannya, kadang diancam tidak ditepati ancamannya, ini tandanya sayang, ya. Beda dengan janji. Nah, kamu kalau pas sungguh-sungguh belajar, nanti ayah belikan sepeda. Anaknya sungguh-sungguh belajar berprestasi, enggak diberikan sepeda. Padahal mampu. Nah, ini tercela. Mengingkari janji, tidak menepati janji tercela. Tapi kalau tidak menepati ancaman, kalau kadang-kadang ini tidak tercela. Kita kembali lagi. Jadi dosa itu hanyalah berlaku bagi orang-orang yang berbuat zalim dan bersikap melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah ini, lalu Allah menyatakan pada ayat setelahnya, wala man sabara wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh siapa yang mau bersabar dan memaafkan. Bersabar di sini kata Imam Mahalli tidak membalas, tidak membela diri. Jadi sudah kita bahas pada ayat sebelumnya, bela diri boleh tidak? Kita membela diri disalimi, membela diri boleh. Tapi kalau ada yang mau bersabar, tidak membela dirinya. Wa ghafar, bahkan memaafkan. Inna dzalik, sesungguhnya itu apa? Sabar dan memaafkan itu termasuk perkara yang ditekankan. Maksudnya al-matlubati syar'an, yang diminta, dituntut dalam syariat. Nah, artinya ketika seorang mau memaafkan, tidak membalas, itu perkara yang ditekankan dalam syariat. Ditekankan, bukan diwajibkan. Ya, jadi sekali lagi memaafkan hukumnya disunnahkan, ya, tidak sampai wajib. Yang wajib itu tidak menzalimi orang lain, itu wajib. Bisa dibedakan Bapak, ya. Bisa tidak ada orang menzalimi saya lalu saya nggak maafkan, tapi saya tidak menzalimi dia. Ini boleh, tapi yang lebih baik dimaafkan. Saya tidak menzalimi dia, terus saya maafkan kesalahan dia. Nah, itu yang dianjurkan, ya. Benar-benar dianjurkan. Lalu berikutnya, wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun wali setelahnya, tidak ada satupun pelindung, ya, yang setelah Allah. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, ahadun yali hidayatah ba'da idlalillahi iya. Siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya setelah Allah menyesatkannya. Kalau Allah sudah sesatkan seorang, maka nggak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya, jadi Allah menyesatkan seorang itu dengan berbagai cara, entah lewat teman, entah lewat pasangan hidupnya atau lingkungannya dan semacamnya, atau dengan kitab. Dia baca sembarangan. Nah, seperti ada seorang bapak dulu termasuk ya ustadz bagus lah, entah bagaimana ceritanya, dia termasuk cerdas juga, hafal Quran, lulusan dari inilah universitas di Saudi lah. Nah, setelah lulus, entah apa yang terjadi pada dia langsung jadi seorang takfiri, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan TNI, mengkafirkan dari pucuk pimpinan atas sampai bawah, tukang sapu jalan dia kafirkan. Kok bisa? Ternyata dia bacaannya itu yang mempengaruhi dia sehingga dia jadi berubah. Dia membaca dari internet buku-buku tentang kafirnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Akhirnya dikafirkan semua. Nah, siapa ngira dia tadinya lurus jadi menyimpang. Itu faktor bacaan. Jadi tidak semua bacaan layak dikonsumsi. Jadi Bapak, ya. Jadi kita bisa mengukur diri kita. Kalau kita masih pemula, nggak usah kita baca buku-buku bermasalah, buku orang Syiah, buku-buku orang Khawarij, buku-buku orang Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ari, ya. Tapi kalau kita sudah punya ilmu yang mumpuni,
itu pun nggak perlu juga kita baca seperti itu, kecuali dalam rangka apa? Membantah. Kita baca buku Syiah untuk membantah Syiah, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, cuma iseng saya, apa istilahnya, mengisi waktu luang, cari yang aneh-aneh, jangan. Karena ini memori kita ini artinya apa ya? Kalau tidak diisi dengan kebaikan, yang terisi di sini keburukan. Jadi kalau kita selalu baca yang aneh-aneh, nanti yang muncul aneh juga dari mulut kita. Betul tidak? Orang nih, kalau misalkan sehari-harinya belajar ilmu filsafat, bahkan dia pakar filsafat, nanti ketika ngomong, apa yang terjadi? Gaya bahasa filsafat kan? Atau orang belajar ilmu politik, mendalami politik 4 tahun sampai S2 sampai S3, nanti ketika ngomong bahasa-bahasa politik kan? Betul tidak? Itu sesuatu yang wajar kan? Nah, maka begitu pula kita, kalau kita bacanya yang aneh-aneh, nanti yang muncul dari mulut kita aneh. Ya, makanya kita tidak perlu membaca buku-buku aneh ya Bapak ya. Karena itu bisa mengubah akidah kita, mengubah pemikiran kita ya. Kecuali sekali lagi dalam rangka membantah, itu pun bagi yang punya ilmu, bukan bagi orang sembarangan. Nah, jadi kembali lagi, kalau Allah sudah memberikan hidayah, menyesatkan seorang, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya setelah Allah sesatkan. Lalu Allah katakan, wa taradzalimina lamma ra'ul 'adzaba yaqulun hal ila maraddim min sabil, dan kau menyaksikan orang-orang zalim tatkala mereka menyaksikan siksa di akhirat nanti. Engkau wahai Rasul melihat orang-orang zalim nanti tatkala mereka menyaksikan siksa di akhirat, neraka di hadapan mereka, mereka akan berkata, adakah jalan untuk kembali kemana? Ke dunia. Bisa nggak kita ini kembali ke dunia? Bisa? Tidak bisa ya. Ketika itulah mereka menyesal, tapi penyesalan mereka terlambat ya, nggak akan berguna bagi mereka. Nah, itulah 3 ayat dari ayat 42 sampai 44. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, tidak ada dosa bagi orang yang membalas kezaliman. Nah, ini. Tidak ada dosa orang yang membalas kezaliman. Yang dosa itu adalah orang yang berbuat zalim pertama kali. Nah, ini. Jadi ketika kita membalas kezaliman seorang, kita dicela, balas mencela, tidak dosa. Yang dosa itu yang mencela pertama. Jelas apa ya? Kecuali kalau orang yang membalas ini balasannya lebih parah. Dia mencela misalkan fisik kita, kita membalas fisik dia, fisik bapaknya, fisik kakeknya, berlipat ganda. Nah, yang seperti ini tercela. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 43, anjuran untuk memaafkan kezaliman orang lain. Anjuran, sekali lagi ya, bukan kewajiban ya, anjuran memaafkan kezaliman orang lain. Kalau ada orang zalimi kita dianjurkan memaafkan. Cuman pertanyaannya, apakah ini dianjurkan secara mutlak atau ada rinciannya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dirinci. Jadi yang namanya memaafkan tidak dianjurkan secara mutlak. Tidak semua yang memaafkan itu baik, Bapak. Dilihat orangnya. Kalau orang yang berbuat zalim ini memang orang yang ringan tangan, istilahnya ringan tangan, yang mudah menyakiti orang lain, mudah berbuat jahat, maka orang seperti ini sebaiknya jangan dimaafkan. Jelas Bapak ya? Kan ada orang model-model begitu, nggak peduli dia dengan apa, dengan hukum, nggak peduli dengan ancaman, dia selalu menyakiti orang, menzalimi orang lain. Maka orang seperti ini bagusnya jangan dimaafkan. Kalau nanti dia ditangkap oleh pihak yang berwajib, bagusnya dihukum aja supaya kapok ya. Ini kalau orangnya terkenal suka berbuat jahat, berbuat zalim. Nah, ada pun orang yang terkenal baik, tapi suatu hari dia khilaf, mungkin karena emosi dia menzalimi kita, maka yang seperti ini sebaiknya dimaafkan. Karena namanya manusia nggak lepas dari kesalahan, dari kezaliman, ya.
Maka kalau ada orang yang memang asalnya soleh, tapi dia suatu hari menzalimi kita, entah dengan perkataan maupun perbuatan, ini sebaiknya dimaafkan. Ya contohnya nyata seperti kalau di Arab Saudi ini ada seorang membunuh orang lain. Kalau sudah membunuh, hukumannya apa? Kisos, ya. Kalau tidak, bayar diat. Kalau tidak, dimaafkan secara mutlak. Nah, kalau misalnya kasusnya yang membunuh ini orangnya terkenal jahat memang, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nggak usah dimaafkan, biar kisos saja. Karena kalau dia udah hilang nyawanya, amanlah lingkungan. Nah, tapi kalau orang yang terkenal soleh, orang ini misalkan memang orang baik, cuma suatu hari emosi dia sampai akhirnya menusuk orang lalu meninggal. Nah, yang seperti ini sebaiknya dimaafkan. Dan kita bisa melihat orang ini baik atau tidak kan dilihat dari kesehariannya kan? Ya tidak. Seorang bisa lihat, oh ini baik karena kesehariannya baik. Orang ini jahat, kesehariannya jahat. Nah, kalau orang kesehari-harinya terkenal baik, lalu suatu saat berbuat zalim, maafkan. Ya. Tapi kalau seorang memang terkenal jahat, suka berbuat zalim, maka kalau dia sudah mau dijatuhkan hukuman, sebaiknya nggak usah dimaafkan, biarkan dia dijatuhkan hukuman sebagai pelajaran buat dia atau pelajaran untuk orang di sekitarnya. Nah ini Bapak ya, itu terkait memaafkan, termasuk juga mendoakan orang yang menzalimi kita. Ini juga kembali lagi, kalau misalkan orang yang menzalimi kita ini orangnya terkenal jahat, ya doakan aja biar dia terkena apa? Terkena buah dari perbuatan dia. Tapi kalau orangnya memang orang baik, cuma suatu hari khilaf lalu menzalimi kita, maka sebaiknya jangan didoakan keburukan. Ya. Jadi kita harus lihat orangnya Bapak ya. Kalau orang yang memang keras kepala, dinasihati juga tidak sadar, maka doa. Ya Allah, berilah dia ini, biar dia kapok. Pelajaran buat dia dan orang di sekitarnya. Dan inilah yang dipraktekkan sebagian salaf terdahulu. Jadi mendoakan keburukan itu tidak semuanya buruk. Ada yang baik. Ya contohnya beberapa sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas pernah difitnah, lalu dia berdoa. Lalu Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi juga difitnah, doa dikabulkan oleh Allah. Jadi nggak semua doa keburukan itu tercela. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah, dia jadi pemimpin yang tidak becus katanya. Dia tidak pernah memimpin pasukan perang, tidak membagikan rampasan perang, lalu tidak berbuat adil dalam memberikan keputusan. Akhirnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Kebetulan Umar bin Khattab jadi suatu hari mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatannya sebagai gubernur Kufah. Karena banyak ada aduan lah, Umar bin Khattab copot. Lalu setelah itu Umar bin Khattab mengirim beberapa orang untuk istilahnya ya ngecek lah di Kufah seperti apa sih gambarannya, seperti apa Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Nah setelah dicek ke Kufah, majelis-majelis di Kufah, semua orang di Kufah nggak ada yang mencela Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini istilahnya anak buahnya Umar nih dari Madinah khusus dikirim. Dicek satu persatu di setiap majelis, mungkin majelis tukang ngopi gitu kan, tanya bagaimana pendapat kalian tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagus dia tuh orang ini. Terus satu persatu sampai dia tiba di suatu masjid di Kufah, barulah ada seorang pria namanya Usama bin Qatadah. Dia berkata, saat ini nggak pernah memimpin pasukan perang. Dia juga tidak membagikan harta rampasan perang secara merata dan tidak berbuat adil dalam memberikan keputusan. Akhirnya apa? Orang ini berkata demikian sampai ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ucapan orang ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'ah fa'atil 'umurahu wa atil faqrahu wa 'aridhu bil fitan. Ya Allah, kalau memang hambamu ini dusta, Usama bin Qatadah tadi dusta, dia melakukan tadi karena riya dan sum'ah, karena ingin dilihat dan didengar, maka panjangkanlah umurnya.
panjangkanlah kemiskinannya, jadikanlah ia terfitnah. Didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, 3 doa. Panjangkanlah umurnya, artinya umurnya kalau bisa panjang, jangan sebentar. Tapi kalau panjang umur, tapi baik amalannya bagus kan. Tapi doa Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kemiskinannya, jadikanlah ia terfitnah. Jelas ya? Nah akhirnya apa? Di kemudian hari si ini Usamah bin Khattab berkata di kemudian hari setelah dia makin menua, dia menyatakan asobatni da'watu Sa'ad, aku terkena doanya Sa'ad. Syekhul Maftun, aku orang tua yang terkena fitnah, terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya apa? Perawi hadis ini menceritakan ketika menyebutkan hadis dalam Sahih Bukhari ini, aku menyaksikan si ini, siapa orang tadi, dalam keadaan sudah tua, alisnya menutupi matanya. Saking apanya? Wa innahu la yata'arradu lil jawarih yakmizun. Dia sudah tua, saking tuanya sampai alisnya menutupi matanya. Tapi walaupun begitu, dia masih menggoda gadis-gadis di jalan. Dia mengganggu gadis-gadis di jalan, menggoda mereka. Bayangkan, padahal sudah tua, bangka. Nah ini doanya Sa'ad kan? Ya Allah, panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kemiskinannya, berilah dia fitnah. Jadikan dia terpapar fitnah. Nah ini fitnahnya. Apa fitnahnya? Sudah tua bangka tapi masih mengganggu, suka menggoda gadis. Ini fitnahnya ya, nyata ya. Aku seperti Sa'id bin Zaid ketika dituduh menyerobot tanah seorang wanita. Maka Sa'id bin Zaid pun berdoa juga, Allahumma in kanat kalibah, katanya fa'amni basara waqtul hafi ardiha. Ya Allah, kalau memang wanita ini dusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tempat tinggalnya. Jadi Sa'id bin Zaid, kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, sekarang Sa'id bin Zaid. Jadi ada seorang wanita menuduh Sa'id bin Zaid menyerobot sebagian tanah. Padahal ini sahabat Nabi, bayangkan. Maka kalau kita ada orang nuduh, kamu nyerobot tanah, ya jangan heran. Setelah sahabat Nabi saja ada yang dituduh begitu, apalagi kita bapaknya. Nah, Sa'id bin Zaid berdoa, ya Allah, kalau memang wanita ini dusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tempat tinggalnya. Nah, akhirnya apa? Seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, fara'aituha amya taltansul judur. Aku lihat wanita itu akhirnya jadi buta. Kemudian dia meraba-raba dinding di rumahnya. Karena doanya Sa'id tadi apa? Ya Allah, kalau dia dusta maka buta. Ternyata benar buta. Nah setelah itu katanya wanita ini melewati sumur di tempat tinggalnya. Jadi ini rumah, mungkin di depannya ada sumur. Dia melewati sumur tersebut, jatuh dalam sumur, matilah di situ. Itulah jadi kuburnya. Berarti dikabulkan kan doanya kan? Pertama apa? Butakanlah matanya dan matikanlah ia di tempat tinggalnya. Iya, mati di sumur pribadinya, udah kubur situ. Nah ini Bapak ya. Jadi mendoakan kejelekan tidak semuanya buruk ya. Tinggal kita lihat orangnya. Kalau orangnya suka fitnah, memang susah dinasihati, keras kepala, ya nggak masalah kita mendoakan keburukan. Tapi kalau orang yang khilaf, baru salah sekali, jangan sekali-kali baru salah sekali langsung doakan keburukan, jangan. Karena yang namanya orang itu kita nggak tahu kan, siapa tahu salah sekali di kemudian hari dia jadi orang baik ya. Nah itu, jadi kita kembali lagi faidahnya. Jadi tadi anjuran untuk memaafkan orang lain, dan memaafkan sekali lagi baik selama menghasilkan kebaikan. Tapi kalau memaafkan yang tidak menghasilkan kebaikan, maka tidak dianjurkan memaafkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga, memaafkan kesalahan, kezaliman orang lain ini merupakan perkara yang tidak ringan ya. Karena di sini Allah menggunakan kata lamin azmil umur. Memaafkan, bersabar, tidak membalas, dan memaafkan itu termasuk perkara yang azam, perkara yang ditekankan
tekankan. Kan ada istilah azam. Kita harus berazam. Apa berazam? Apa berazam? Punya kemauan kuat kan? Nah, berarti untuk bisa memaafkan, bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain, ini butuh kemauan kuat. Jadi nggak semua orang bisa, ya. Kita semua, ya kita dianjurkan Bapak ya, tapi nggak semua orang bisa memaafkan. Ya kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak yang mulia ini, yang memaafkan Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik, terutama dari ayat ke-44, hidayah dan kesesatan itu ada di tangan Allah. Yang bisa memberikan hidayah dan menyesatkan hanyalah Allah, bukan nabi, bukan wali, bukan manusia, ya, hanya Allah. Maka hendaknya kita meminta hidayah kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari kesesatan, ya. Gitu ya. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik yang dari ayat ini, terutama ayat 44, orang-orang kafir akan menyesal di akhirat nanti tatkala mereka menyaksikan siksa di depan mata mereka, ya. Jadi ungkapan yang dari mereka kadang ada beberapa ungkapan. Kalau dalam ayat ini, hal ila maradin min sabil, apakah ada jalan untuk kembali ke dunia? Nah, dalam saat an-naba, ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya saja aku dulu cuma tanah. Intinya mereka semua menyesal, ya, karena kafir durhaka kepada Allah. Nah, itu penyesalan mereka, dan sekali lagi penyesalan mereka tidak berguna, ya, sia-sia. Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat 42 sampai ayat 44. Nah, sekarang kita masuk ayat yang baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala inna adh-dhalimina fi 'adzabin muqim. Wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah. Wa man yudlilillahu fama lahu min sabil. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Ma lakum min malja'i yawma idzin wa ma lakum min nakir. Oh, lewat satu. Ya, kita dari ayat ini insyaallah ayat 45 46 ya. Kalau 47 ini insyaallah berikutnya. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul. Engkau menyaksikan mereka ditampakkan ke neraka dalam keadaan tertunduk hina. Yanzuruna min tarfin khafi. Mereka menyaksikan dengan pandangan yang samar-samar. Wa qala alladziina aamanu, dan berkatalah orang-orang yang beriman, innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi yaitu mereka yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Ala innal zalimina fi 'adzabin muqim. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang zalim akan berada dalam siksa yang abadi. Wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah, dan mereka tidak memiliki wali-wali, pelindung-pelindung yang menolong mereka selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil, dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah maka ia tidak memiliki jalan untuk mendapatkan petunjuk.
Nah ini ya, ayat 45 sampai 46. Terjemahan kedua ayat ini secara keseluruhan. Engkau menyaksikan mereka ditampakkan ke neraka dengan tertunduk karena hina. Mereka melihat dengan pandangan yang senyap, pandangan yang lesu. Dan ketika itulah orang-orang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka di hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang zalim berada dalam siksa yang kekal abadi. Dan mereka tidak akan mendapatkan para pelindung-pelindung, mendapatkan pelindung-pelindung yang menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan petunjuk. Nah ini Bapak ya, ini dua ayat. Nah kita bahas yang satu. Di sini Allah menyatakan, wa tarahum yu'raduna 'alaiha. Engkau menyaksikan mereka ditampakkan ke neraka. Engkau menyaksikan mereka ditampakkan ke neraka, dihadapkan ke neraka. Mereka ini siapa? Orang-orang kafir ya. Mereka dihadapkan ke neraka khashi'ina minadzul, dalam keadaan tunduk, khusyuk. Khusyuk kan artinya apa? Tunduk kan? Tapi khusyuknya bukan karena ini apa istilahnya tunduk pada Allah, tapi khusyuknya karena hina. Beda antara seorang mukmin khusyuk kan, tapi khusyuknya bukan hina, khusyuknya mulia ya. Tapi kalau mereka khusyuk tunduk tapi apa? Hina. Khaifin artinya mereka ketakutan, mutawadhi'in, tawadhu juga mereka. Tapi hasilnya apa? Bukan tawadhu, rendah hati, rendah diri ya, karena hina. Kenapa hina? Ya karena akan dicampakkan ke neraka. Betul tidak? Ya gini ya, kalau kita menyaksikan para ini ya, para napi, orang yang ditangkap karena melakukan kriminalitas, biasanya apa yang kita lihat di ketika jumpa pers? Apakah ada yang begini? Atau begini kan? Nah itu tertunduk karena hina. Walaupun ada juga para koruptor keluar senyum-senyum, ya kan? Ya kan? Nggak ada rasa malu itu dah. Naudzubillah min dzalik. Dia udah berbuat jahat tapi nggak merasa salah, bahaya. Iya. Harusnya Bapak kalau di Cina itu, kalau orang udah kena korupsi udah gitu, malu sekali. Iya. Tapi kalau di Indonesia tebar senyum sana sini. Ini ya Allah, menyedihkan ya. Padahal negara mayoritas muslim. Nah ini ya, jadi nanti engkau akan menyaksikan orang-orang kafir ditampakkan ke neraka, dihadapkan ke neraka dalam keadaan khusyuk, tunduk, ketakutan, rendah diri karena hina, yang guruna min tarfin khafi. Mereka memandang dengan pandangan yang samar. Memandang kemana? Ke neraka dengan pandangan yang samar. Samar tapi tidak tajam lagi. Dhaiful basar apa? Iya, takut jadi lesu karena apa? Sebentar lagi saya akan disiksa, dibakar. Dhaifin nazar, pandangan yang lemah, lesu. Ya kenapa? Orang mau disiksa gimana? Nggak mungkin gini kan? Tapi kan lesu. Nah itu keadaan orang kafir ya. Ya, sampai jam berapa? Jam berapa ada? 7. Kira kita satu ayat ini ya. Udah 4 ayatnya cukup sampai sini Bapak ya. Jadi kita sampai ayat ke-45, yaitu perkataan firman Allah Ta'ala yang artinya engkau melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena hina, lalu melihat neraka dengan pandangan yang apa? Lesu ya. Insyaallah akan kita bahas lagi ayat ini pada berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.